I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this. Tolong beri aku satu alasan mengapa aku harus bersikap baik padamu. Haduh, wow, ye. Zidane, sudah berapa lama kamu duduk di depan komputer? Baru beberapa jam saja Mami. Ini liburan kan? Aku ingin santai. Santai terus seperti itu. Kamu harus menggunakan waktu liburanmu dengan lebih proaktif, Zidane. Aneh, biasanya Eva jam segini suka datang ke sini. Ini kok, gak datang. Apa yang terjadi padanya ya? Hai Sarah, tumben sendirian. Iya nih, dari tadi nungguin Eva. Belum datang juga. Kamu lihat Eva nggak? Seharian ini gue belum lihat Eva, mungkin dia masih di jalan. Oh, oke Jar. Makasih ya. Santai. Kamu mau kemana Jar? Mau ke kafe dulu, biar fresh otak. Lu mau ikut nggak? Enggak ah, aku mau nungguin Eva aja di sini. Oke lah kalau begitu, gue pergi dulu ya. Waduh, aku telat datang nih. Sarah pasti udah nungguin lama. Ada apa sih Mami? Tadi kenapa ada suara keras sekali? Zidane hanya ingin duduk di depan komputer dan santai selama liburan. Aku sangat tidak setuju dengan itu. Mengapa Mami selalu memarahiku? Ini kan liburan. Aku ingin bersantai di rumah. Memangnya salah? Hai Zidane, mengapa wajahmu terlihat murung? Mami selalu memarahiku karena aku ingin bersantai saat liburan. Mungkin mamimu ingin melihatmu melakukan sesuatu yang seru dan menghibur selama liburan. Seperti apa? Bagaimana kalau kamu mencoba membuat pertunjukan komedi bersama teman-temanmu? Kalian bisa menyusun sketsa lucu dan menampilkan di depan keluarga. Itu terdengar menyenangkan. Aku bisa mengajak Fajar temanku. Sarah, sorry aku telat. Kamu nggak marah kan? Gak apa-apa, sini gabung. Zidane, duduk situ. Ayahmu mau bicara sesuatu. Sepertinya kamu tadi habis diberi pencerahan oleh Mbak Sari. Iya. Zidane, sekarang apa yang kamu rencanakan setelah ada pembicaraan dengan Mbak Sari? Aku ingin membuat pertunjukan komedi bersama Fajar dan teman-teman yang lain. Kami akan menampilkan sketsa lucu di depan keluarga. Pertunjukan komedi. Apa yang kamu rencanakan? Kami akan menunjukkan sketsa tentang anak pemalas selama liburan. Aku berharap bisa membuat semua orang tertawa. Hahaha. Apa? Itu ide yang lucu Zidane. Ayah akan senang melihatmu beraksi. Hahaha. Sarah, aku minta maaf ya, karena sudah telat. Tidak jadi masalah. Sekarang kita akan kemana? Mengapa kita tidak tetap di sini saja? Di sini terlalu berisik. Kita cari tempat yang lebih santai saja. Bagaimana menurutmu? Oke, tidak menjadi masalah bagiku. Kenapa gue nggak ngajak Zidane aja ya? Ke rumah Zidane ah, siapa tahu dia mau ikut. Assalamualaikum, Zidane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fajar, tumben mampir. Ada hal penting apa? Enggak tante, Fajar kesini hanya ingin mengajak Zidane main. Zidane-nya ada tante. Ada di dalam. Masuk dulu sini. Enggak perlu tante, saya tunggu di sini saja. Ya udah tidak apa-apa. Kalau begitu tante panggil Zidane dulu ya. Oke, makasih tante. Zidane. Iya Mami. Di depan ada Fajar. Katanya mau ngajak main. Males ah. Zidane, kamu tidak boleh begitu. Fajar jauh-jauh datang ke sini malah kamu cuekin. Baik Mami, aku keluar. Anak Mami memang keren. Hati-hati ya sayang. Hai bro, ke kafe yuk, jangan di dalam rumah terus.
Sesekali kulitmu harus terkena angin dan matahari supaya tidak pucat seperti vampir. Ayo, Sarah, kita sekarang ini sedang libur panjang. Apa kita hanya ingin melakukan seperti ini terus-menerus? Maksudmu, liburan panjang kita akan terasa membosankan jika hanya diisi dengan hal-hal seperti ini. Lalu, apa yang kamu rencanakan? Bagaimana kalau kita pergi ke pantai, naik gunung atau yang lainnya? Wah, ide bagus tuh. Tapi apakah acaranya tidak akan terlalu berbahaya atau akan membuat kita jenuh jika kita hanya berangkat berdua? Kita tidak akan melakukan itu jika kita hanya berangkat berdua. Maksudnya, jika kamu setuju, nanti kita akan mengajak teman-teman yang lain. Semakin ramai semakin seru. Uki, siapa takut? Hai Fajar, hai Zidane. Kamu dan Fajar kesini juga. Sini gabung. Ada beberapa hal yang akan kita bicarakan. Siap Madam. Ada hal penting apa yang ingin kalian bicarakan? Aku dan Sarah. Kami berencana akan liburan ke pantai atau ke tempat lain seperti naik gunung dan lainnya. Kami berharap kalian juga bisa ikut. Malas. Dasar anak mami. Liburannya hanya depan komputer. Lama-lama bisa jadi zombie kamu. Aku akan pikir-pikir dulu. Oke lah kalau begitu. Ayo kita pulang. Bro, sorry gue harus pergi ke tempat om gue dulu. Kita berpisah di sini saja ya. Oke Jar, tidak masalah. Hati-hati ya. Kamu tahu tidak, jika seperti ini terus, usaha saya bisa bangkrut. Sudah beberapa kali kamu menyebabkan pelanggan saya merasa kecewa. Saya minta maaf Pak, permasalahannya bukan karena saya tidak mau melayani pelanggan tersebut. Dia sudah bersikap tidak senonoh dan berkata kasar padaku. Bella, sebagai pekerja, kamu harus memberikan pelayanan yang baik kepada setiap pelanggan. Terlepas dari sikap mereka, ini adalah prinsip yang harus kamu pahami. Maafkan saya Pak, saya menyadari kesalahan saya. Bella, saya memberikanmu kesempatan untuk belajar dan tumbuh sebagai pekerja di sini. Aku tidak bisa mengabaikan sikapmu yang tidak sopan terhadap pelanggan. Maafkan saya Pak, saya mengerti kesalahan saya akan berusaha lebih baik. Maaf tidak cukup, setelah pertimbangan yang matang, aku harus memberikanmu sanksi dan memberhentikanmu dari pekerjaan di sini. Saya harap kamu dapat belajar dari kesalahan ini dan mengembangkan sikap yang lebih baik di masa depan. Aku sangat membutuhkan pekerjaan ini. Dasar gadis aneh, abis nangis langsung lari. Gadis aneh. Wow, itu kan gadis yang tadi. Tadi di sana dia menangis, terus berhenti, lalu berlari. Sekarang dia di sini menangis lagi. Jangan-jangan, dia sekarang sudah mulai menjadi depresi. Waduh, bahaya ini. Kalau dia sudah menjadi gila, aku harus putar arah nih. Soalnya jika dia sekarang sudah menjadi orang gila seperti yang saya pikirkan, kalau saya lewat depannya pasti saya dicakar. Orang gila kan suka mencakar orang yang lewat. Balik lagi takut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu sudah pulang sayang? Iya Bu, aku mau istirahat dulu Bu. Iya nak. Bella, apakah kamu sudah tidur? Belum Bu, nanti aku keluar. Bella, apakah ada masalah dengan pekerjaanmu? Tidak Bu, tidak ada masalah dengan pekerjaanku.
Baguslah jika begitu. Aku dan ayahmu merasa bersalah karena harus membiarkanmu bekerja paruh waktu. Ibu tahu itu sangat melelahkan bagimu. Jangan khawatir, Bu. Aku tahu situasinya. Aku hanya ingin membantu keluarga. Aku tahu sayang, tapi sebagai ibu, aku merasa sedih melihatmu harus menanggung beban seperti ini. Aku berharap bisa memberikanmu hidup yang lebih baik. Aku merasa bersalah karena membiarkanmu bekerja untuk membantu kami mengumpulkan uang untuk membayar sewa rumah dan biaya sekolahmu. Bu, aku tidak keberatan membantu keluarga kita. Kita harus saling mendukung. Bella, aku sangat beruntung memiliki anak seperti kamu. Aku akan selalu berjuang untuk memberikanmu hidup yang lebih baik. Terima kasih, Bu. Tetapi yang paling penting, kita saling mencintai dan mendukung satu sama lain dalam setiap situasi. Aku sangat lelah hari ini, Bu. Aku akan tidur lebih awal. Baiklah, selamat tidur ya sayang. Zidane, apa kamu belum tidur? Masuk aja Milih. Tidak dikunci. Tadi siang kamu dan Fajar pergi kemana? Hanya duduk-duduk di kafe, membicarakan hal yang tidak penting. Hal tidak penting seperti apa yang kalian bahas? Fajar, Eva dan Sarah merencanakan akan pergi liburan outdoor. Lalu, Aku tidak ingin pergi Mami. Aku lebih suka menghabiskan waktu di rumah. tapi sayang, ini adalah kesempatan langka. Kamu bisa mengunjungi tempat baru dan memiliki petualangan seru bersama teman-temanmu. Tapi Mami, aku tidak suka berubah-ubah. Aku lebih nyaman di rumah. Zidane, liburan itu penting. Kamu bisa melupakan rutinitas sehari-hari dan menciptakan kenangan indah bersama teman-temanmu. Cobalah pikirkan lagi. Baik Mami, aku akan memikirkan hal itu. Jika seperti itu, Mami akan menunggu hasilnya. Mami, mengapa ada orang tua yang mengizinkan anaknya bekerja? Zidane, setiap orang tua pasti memiliki alasan mengizinkan anaknya untuk bekerja. Ada masalah apa nak? Kenapa kamu menanyakan hal itu? Tidak ada apa-apa. Baiklah jika kamu tidak mau bercerita. Selamat tidur ya sayang. Aku berangkat Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati nak. Apa Zidane belum bangun nih? Haduh. Sepertinya belum. Semalam dia bercerita teman-temannya mengajaknya liburan keluar. Tapi sepertinya dia tidak tertarik untuk mengikuti. Baguslah jika begitu. Ayah dan anak sama saja. Aku berangkat kerja sekarang ya. Iya, ayah. Hati-hati. Bella, Hai Eva. mengapa wajahmu terlihat murung? Apa yang terjadi padamu? Saat ini aku sedang merasa bingung harus berbuat apa. Aku sudah berusaha mencari pekerjaan ke beberapa tempat tapi tidak ada satupun dari tempat tersebut yang mau menerimaku bekerja. Bella, ada apa dengan pekerjaanmu yang sebelumnya? Kemarin adalah hari di mana aku diberhentikan dari pekerjaan itu. Apakah ada kesalahan yang membuatmu diberhentikan? Pada saat itu, ada beberapa pelanggan yang berusaha menggodaku dan berkata tidak pantas padaku. Saat itu aku tidak bisa menahan diri dan mengabaikan pelanggan tersebut. Aku tahu aku salah, aku sudah berusaha memohon maaf dari pemilik kafe. Namun menurutnya maaf saja tidak cukup buatku. Bella, itu seharusnya bukan kesalahanmu. Kamu hanya berusaha melindungi dirimu.
Aku ini seorang pekerja, terlepas dari bagaimanapun sikap seorang pelanggan, aku harus tetap memberikan pelayanan yang baik bagi mereka. Aku sangat menyesal karena telah melakukan itu. Aku seharusnya sedikit lebih bersabar. Apakah orang tuamu sudah mengetahui hal ini? Aku bahkan tidak sanggup melihat kesedihan di wajah mereka jika mereka mengetahui aku sudah tidak bekerja lagi. Bella, aku berharap aku bisa membantumu. Terima kasih. Jika begitu aku akan pergi dulu. Aku akan mengabarimu nanti. Terima kasih. Oh iya, aku tahu situasimu saat ini. Tapi sebagai teman aku tidak bisa mengabaikanmu. Aku dan Sarah berencana mengajak semua teman-teman untuk liburan outdoor seperti ke pantai, naik gunung dan lain-lain. Kami sudah membicarakan ini dengan teman-teman yang lain. Bagaimana menurutmu? Aku akan memikirkan itu. Sudah seharian ini aku berusaha mencari pekerjaan. Sudah banyak tempat yang aku datangi tapi tidak ada satupun yang mau menerimaku bekerja. Kakiku juga sudah mulai terasa lelah. Hujan. Aku harus mencari tempat untuk berteduh. Hari ini sangat melelahkan bagiku. Apakah aku harus jujur pada ibuku jika sekarang ini aku sudah tidak lagi bekerja? Tapi aku khawatir ini akan menjadi beban bagi mereka. Hari sudah mulai sore. Sepertinya aku sudah harus pulang. Aku akan mengatakan pada ibu jika aku sudah tidak lagi bekerja. Hai Tante, apa kabar? Hai Sarah, Tante baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Aku juga baik-baik saja. Apakah Zidan juga ikut? Tidak, Tante kesini karena ada keperluan dengan Om Faris. Om Faris ada di dalam Tante. Tadi aku juga habis menemuinya. Kalau begitu aku permisi dulu Tante. Bye Tante. Haduh. Gol, mantap. Yes. Lalalalalala. Zidane, sini nonton bola, lagi seru nih. Seru apanya ayah? Kita bisa nonton tim kesukaan kita bertanding dan memenangkannya. Lalu, bagaimana jika kalah? Oh, itu tidak mungkin. Mamimu mengatakan padaku jika teman-temanmu mengajakmu liburan outdoor bersamanya. Iya, itu benar. Lalu, apa kamu mau mengikutinya? Entahlah. Kamu tahu Zidane, pada saat seusiamu dulu, ayah sangat senang mengunjungi tempat-tempat liburan. Seperti ke pantai, ke puncak gunung, ke pantai lagi dan seterusnya. Memang apa hebatnya jika kita pernah mengunjungi pantai? Di pantai kita bisa berenang dan bersenang-senang sepuasnya sekaligus bisa melepaskan lelah karena aktivitas kita sehari-hari. Lalu, apa gunanya untukku? Aku selalu merasa senang setiap hari. Aku juga tidak pernah merasakan kelelahan apapun. Zidane, pada saat seusiamu dulu, ayah sudah memiliki seorang kekasih. Apa benar begitu? Ayah tahu bagi remaja seusiamu untuk mendapatkan kesenangan itu sangat mudah. Walaupun tidak semua orang bisa merasakannya, karena masih banyak remaja yang seusiamu harus menahan diri demi keluarganya. Tapi, ayah pikir dengan situasi dan fasilitas yang kamu miliki itu pasti sangat mudah didapatkan. Tapi, ada kekosongan di hatimu. Ada beberapa hal yang tidak akan bisa kamu rasakan jika kamu tidak berusaha untuk meraihnya. Hal apa itu ayah? Bahagia. Kata bahagia itu sangat mudah diucapkan, namun sangat sulit untuk mendapatkannya. Orang yang merasakan senang belum tentu merasakan bahagia.
Tapi orang yang sedang merasakan bahagia sudah pasti orang tersebut merasakan senang. Bagaimana cara meraih kebahagiaan tersebut, Ayah? Mencintai dan dicintai, menyayangi dan disayangi. Bukankah kita sudah saling mencintai dan menyayangi? Atau jangan-jangan, apakah maksud Ayah? Apakah kalian berdua selama ini tidak mencintai dan menyayangiku? Bukan begitu maksud ayah. Lalu apa maksud Ayah? Kamu tahu Zidan, orang yang paling bahagia itu adalah orang yang sedang jatuh cinta. Karena besarnya perasaan bahagia tersebut, sampai-sampai mereka berpikir jika dunia saat itu hanya milik mereka berdua. Ayah sudah menjalani dan mengukir kisah hidup ayah di saat masih berusia remaja sepertimu. Kami berdua saling mencintai. Kamu tahu apa yang dirasakan saat itu? Ayah selalu merasa bahagia pada saat melihatnya, atau bahkan hanya mendengar kabar jika dia baik-baik saja. Itu sudah cukup membuat ayah bahagia. Apalagi pada saat kami berjalan berdua, pergi ke tempat-tempat yang biasa kami kunjungi dengan bergandengan tangan. Di saat itulah kami merasa kalau dunia hanya milik kita berdua. Ayah memiliki kisah hidup ayah sendiri, dan menjadi sebuah kenangan indah yang bisa kenang saat ini. Dan sekarang, saatnya bagimu untuk meraih dan mengukir sebuah kisah yang dapat kamu kenang suatu saat nanti. Sudah malam, ayah mau tidur. Ayah mengatakan padaku, jika orang yang merasa senang itu belum tentu merasa bahagia. Dan, hanya orang yang memiliki perasaan cinta dan kasih sayang yang mampu merasakan kebahagiaan tersebut. Sedangkan aku hanyalah seseorang yang memiliki kekosongan di dalam hati. Apa maksud dari semua ini? Apakah aku harus memiliki seseorang untuk dicintai? Aku sangat mencintai mereka berdua. Tapi kenapa hatiku ini masih disebut dalam kekosongan? Apa maksud semuanya? Apakah aku harus memiliki seorang kekasih? Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin melakukan itu. Dan aku tidak akan melakukan itu, karena sedikit pun itu tidak pernah terlintas di pikiranku. Bella. Bella. Bangun sayang. Iya, Bu. Aku sudah bangun. Jadi ayah tidak mau sarapan di rumah. Maaf, hari ini ada jadwal rapat dengan direksi, jadi ayah harus berangkat lebih awal. Ayah harus memastikan terlebih dahulu kalau semuanya tidak ada masalah. Baiklah kalau begitu, ayah harus hati-hati. Aku pergi sekarang, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati sayang. Aku tidak berani mengatakan yang sebenarnya terjadi padaku. Mudah-mudahan rapat dengan direksi hari ini berjalan dengan lancar. Selamat pagi semuanya, dan terima kasih telah hadir untuk rapat direksi hari ini. Saya juga mengucapkan turut prihatin karena Mr. Davis hari ini tidak bisa hadir pada rapat direksi ini. Dikarenakan beliau sekarang ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit, kami memiliki beberapa poin penting yang harus dibahas. Pertama, saya ingin memberikan kabar bahwa kita telah berhasil mendapatkan proyek baru yang besar. Itu kabar bagus, Pak Anderson. Proyek apa itu? Proyek ini adalah pengembangan sebuah proyek infrastruktur di luar kota. Ini adalah kesempatan besar bagi perusahaan kita untuk tumbuh dan mendapatkan keuntungan yang signifikan. Apa peran direksi dalam proyek ini? Setiap anggota direksi akan memiliki tanggung jawab yang penting dalam proyek ini.
Saya akan menugaskan satu anggota direksi untuk menjadi kepala proyek dan mengkoordinasikan seluruh tim. Selain itu, kami juga akan menugaskan kepala proyek untuk melakukan kunjungan lapangan ke lokasi proyek. Apakah Pak Anderson sudah memiliki gagasan tentang siapa yang akan menjadi kepala proyek? Awalnya saya akan menyerahkan tanggung jawab kepala proyek pada Mr. Davis sebagai spesialis kepala proyek luar kita. Tetapi, karena Mr. Davis akhir-akhir ini sering sakit yang mengharuskannya menjalani perawatan medis, maka saya perlu memikirkannya lagi. Setelah pertimbangan yang matang, maka saya menunjuk Mr. Samsul untuk menjadi kepala proyek sementara menggantikan Mr. Davis. Mr. Samsul juga memiliki pengalaman yang relevan dan pemahaman yang mendalam tentang proyek ini. Terima kasih atas kepercayaan Pak Anderson. Saya berjanji akan melaksanakan tanggung jawab ini dengan penuh dedikasi. Lalu, bagaimana dengan sisa dari kita yang tidak terlibat melakukan kunjungan lapangan? Bagi yang tidak terlibat dalam kunjungan lapangan, tugasnya adalah untuk tetap memastikan kelancaran operasional di kantor dan memberikan dukungan yang dibutuhkan kepada tim lapangan. Kita semua harus bekerja sama untuk memastikan proyek ini berhasil. Baiklah Mr. Samsul, Mr. Johnson, pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Saya berharap semuanya berjalan seperti apa yang kita rencanakan. Saya percayakan semuanya padamu Mr. Samsul. Saya akan bekerja keras supaya semuanya berjalan sesuai rencana. Menurut apa yang dikatakan Fajar, di perkantoran ini sedang menerima pekerjaan paruh waktu. Mudah-mudahan aku diterima bekerja di sini. Semangat. Saya ucapkan selamat buat Mr. Samsul. Jangan sungkan-sungkan, jika memerlukan bantuan hubungi saja saya secepatnya. Saya akan senang hati membantu kelancaran proyek kita. Terima kasih banyak atas dukungannya Mr. Johnson. Sarah, ngapain lu bengong aja di situ? Lagi nungguin Eva, apa nunggu Duren lewat? Aku sengaja duduk di sini supaya digodain kamu. Yes. Jar, kamu lihat Bella nggak? Hari ini gue belum lihat dia. Apa mungkin? Bella, lu ngapain bengong di stasiun kereta sambil bengong begitu? Baju juga pada basah kuyup begitu. Kemarin orang yang suka bengong di samping rel kereta besoknya malah mati ketabrak kereta. Mulutmu bisa diem gak sih? Bella, kalau lu punya masalah, cerita aja. Gue mungkin gak bisa bantu lu sepenuhnya, tapi mungkin bisa sedikit mengurangi beban lu. Terima kasih. Kemarin Eva ngomong ke gue kalau lu lagi nyari kerjaan. Gue punya informasi masalah lowongan pekerjaan paruh waktu. Di mana itu? Tempatnya mungkin agak jauh, tapi masih bisa dijangkau dari sini. Kalau lihat karakternya terus ditambah dia lagi butuh banget sama kerjaan itu, pastinya sekarang dia lagi ngelamar kerjaan di sana. Fajar, nggak sia-sia aku duduk nungguin kamu di sini. Kamu memang orang paling ganteng se-Indonesia. Aku mau nungguin Bella di stasiun. Kamu mau ikut tidak? Jika kamu mau nemenin aku nungguin Bella, nanti kamu aku kasih hadiah. Atau, nanti aku traktir. Kamu mau tidak? Anjir, asik banget nih. Dasar emang anak sultan. Nemenin bentar doang di stasiun dikasih hadiah atau ditraktir. Jarang-jarang kan gue ditraktir cewek. Omnya Sarah kan manajer restoran. Kayaknya gue diajak makan di restoran. Muantep jiwa deh pokoknya. Fajar. Kamu jangan bengong di pinggir jalan. Mau nemenin aku nggak? Emangnya kalau gue nemenin lu, nanti gue ditraktir apa? Nanti kamu aku traktir kuaci sama teh sisri.
Maaf Nona, ada yang bisa saya bantu? Aku mendapatkan informasi dari temanku bahwa di kantor ini sedang ada penerimaan pekerja paruh waktu. Itu benar, perusahaan kami memang dalam minggu ini sedang membuka kesempatan kerja untuk pekerjaan paruh waktu. Namun, Yes, terima kasih Tuhan. Aku datang ke sini mau melamar pekerjaan itu. kami sangat menyesal. Kami tidak bisa menerima Anda bekerja di sini. Kenapa? Dalam minggu-minggu ini kami memang sedang membuka lowongan pekerjaan. Tapi kuota jumlah pekerja yang kami perlukan sudah terpenuhi 1 hari yang lalu. Dan mulai hari ini, kami sudah menarik semua informasi tentang penerimaan tersebut, baik di media sosial dan lainnya. Jadi lowongan kerjanya sudah penuh. Benar sekali Nona. Sekali lagi, kami sangat menyesal. Baiklah kalau begitu. Aku permisi dulu. Lowongan pekerjaannya sudah penuh. Aku terlambat datang ke sini. Ya Allah, apalagi yang harus aku lakukan? Bella, Hai Sarah, sejak kapan kamu berada di situ? bagaimana kabarmu? Aku saat ini sedang tidak baik-baik saja. Lamaranku ditolak lagi. Serius? Kok bisa ditolak? Apa yang terjadi? Mereka bilang lowongan pekerjaannya sudah penuh kemarin, dan mulai hari ini semua informasi tentang lowongan itu akan ditarik kembali. Jadi kamu terlambat. Iya, Itu memang menyedihkan Bella, tapi kamu jangan menyerah begitu saja. aku sekarang ini tidak tahu aku harus berbuat apa. Sebenarnya aku kesini sengaja mencarimu. Fajar bilang padaku bahwa kemungkinan kamu pergi melamar pekerjaan ke tempat yang dia beritahukan padamu kemarin. Aku memiliki informasi pekerjaan paruh waktu yang kemungkinan besar kamu diterima kerja di situ. Benarkah? Pekerjaan apa itu? Tapi kamu jangan buru-buru senang. Untuk mendapatkan informasi tersebut dariku ada syaratnya. Apapun syarat yang kamu ajukan padaku pasti akan aku penuhi. Baguslah kalau begitu. Baiklah, untuk permulaan, kamu harus menemaniku sepanjang hari ini. Oke, Zidan, cepat nak. Iya Mi, ayo. Ayahmu sudah lama menunggu kita. Iya, kita mau kemana Mi? Nanti juga kamu tahu. Ayahmu tadi nelpon. Dia mengatakan sedang berada di pameran. Kita diharuskan menyusul ke sana. Katanya ada hal penting. Pameran, iya. Jangan pasang muka masam kayak gitu. Nanti setelah di sana kamu tidak perlu ikut dengan kami juga tidak apa-apa. Di sana kamu bebas berkeliling di tempat pameran tanpa mengikuti kami. Ya. Bicaralah. apakah di persyaratan ini aku hanya diminta mengikuti tanpa boleh bertanya? Apa yang ingin kau tanyakan? Kita akan pergi kemana? Hari ini aku mau mengunjungi tempat pameran. Pameran. Ya, dan kamu harus ikut bersamaku. Wah, pasti menyenangkan. Waktu aku masih kecil aku sering sekali diajak pergi ke pameran oleh ayahku. Di sana aku sering beli banyak jajanan, naik komedi putar, masuk rumah hantu dan lain-lain. Kalau aku mengingat itu, terkadang aku ingin aku selalu menjadi anak-anak. Walaupun aku tahu itu tidak mungkin terjadi. Tapi pameran yang akan kita kunjungi tidak seperti pameran yang kamu ceritakan. Lalu, pameran seperti apa? Ini pameran industri. Acara ini biasanya diadakan setiap tahun sekali, tidak sedikit perusahaan-perusahaan menawarkan barangnya secara langsung.
Selain perusahaan, ada juga barang hasil karya seni seperti lukisan, alat-alat musik dan lainnya. Apa yang ingin kamu beli? Kenangan. Membeli kenangan. Memangnya bisa? Bukan dibeli. Aku hanya ingin mengenang peristiwa penting di tempat itu. Seperti halnya kamu mengenang perasaan senang saat diajak ke pameran oleh ayahmu. Apa kamu sering diajak ke pameran ini oleh ayahmu? Makanya sekarang ingin mengenangnya. Tidak. Lalu, apa yang ingin kamu kenang? Dan siapa orang yang ada di balik kenangan itu? Kepo banget sih kamu. Orang yang pertama kali mengenalkan pameran itu padaku. Sarah, aku tahu ini pertama kalinya kamu datang ke tempat ini. Bukan hanya kamu, aku juga baru pertama kali datang ke sini. Aku sengaja membawamu ke tempat yang belum pernah kamu kunjungi dengan harapan momentum ini tidak akan pernah kamu lupakan. Sarah, sudah hampir 1 tahun ini kita berteman. Dan asal kau tahu bahwa selama hampir 1 tahun tersebut aku selalu merasa senang. Terlebih lagi perasaan senang itu selalu datang pada saat aku bersamamu. Sarah, aku tahu ini pasti akan mengejutkanmu. Apa kau mau menjadi pacarku? Kau tidak perlu menjawabnya jika kau tidak ingin menjawabnya. Apa kamu pernah berpacaran? Tidak pernah terpikirkan olehku. Atau pernahkah ada lelaki yang mengungkapkan perasaan sukanya padamu? Belum pernah. Atau mungkin, kau pernah memiliki perasaan suka terhadap orang lain? Aku menyukaimu. Aku menyukaimu, aku menyukai Eva, Fajar dan lainnya. Aku menyukai kalian semua karena kalian semua sangat baik padaku. Maksudku, apakah kamu pernah memiliki perasaan suka terhadap laki-laki lain, seperti perasaan jatuh cinta? Tidak pernah terpikirkan olehku. Baiklah, sekarang kita sudah sampai. Kita tinggal turun, beli tiket dan masuk ke pameran. Masuk pameran juga harus menggunakan tiket. Bella, sekarang kamu bisa lihat sendiri. Di sini banyak sekali karya seni yang dipamerkan. Dan hampir semua karya seni yang ada di sini dibuat oleh seniman hebat. Tapi rata-rata harga di sini tidak masuk akal. Sayang, mukanya jangan ditekuk terus gitu dong. Kita sudah sampai. Kita turun dan masuk. Nanti kamu bebas berkeliling setelah di dalam. Pameran apaan ini? Barang-barang yang dijual di sini gak ada satupun yang menarik. Bella, aku pergi dulu sebentar. Kamu tungguin aku di sini dulu sendirian tidak apa-apa kan? Memangnya kamu mau kemana? Aku mau menemui seseorang sekalian mau ke kamar kecil. Baiklah, aku akan berkeliling melihat suasana di sini dulu. Lumayan buat hiburan, sudah lama sekali aku tidak pernah pergi ke tempat hiburan. Kalau begitu aku tinggal sekarang. Hati-hati. Oh, rupanya cewek robot ini sekarang ada di sini. Ngapain anak mami ini di sini? Bisa sial lagi nih saya kalau ketemu dia. Hai Bella, kayaknya kamu sekarang dapat pekerjaan di sini. Hebat, baru beberapa hari dikeluarkan sekarang sudah dapat lagi. Usaha yang bagus. Ngapain kamu di sini? Cuman pengen lihat kamu dari dekat. Jarang-jarang kan aku bisa ngeliatin cewek robot kayak kamu sedang kerja dari dekat. Cewek robot. Apa maksud kamu cewek robot? Apalagi sebutan buat orang yang tiap hari pikirannya hanya diisi dengan kerja-kerja dan belajar. Kalau bukan disebut manusia robot. Yapa yang kau sebumanusia robot? Kenapa bisa jadi robot beneran kayak gini? Kasabarangku ada batasnya. Hei anak mami. Aku sarankan kamu jangan pergi terlalu jauh. Karena aku khawatir, rantai di lehermu itu putus. Nanti kalau rantainya putus, kamu tidak terhubung dengan mamimu lagi.
Aku khawatir aku akan direpotkan mamimu untuk membantunya mencarimu. Emangnya dikira aku ini guk-guk yang harus selalu terhubungkan dengan pemiliknya menggunakan rantai? Terus, aku harus menyebutmu apa? Sebutan apa yang pantas buat orang yang kesehariannya cuman mengikuti di belakang pantat mamihnya? Kalau bukan guk-guk. Kau tahu, hari ini aku akan mengingat semua yang kau katakan. Dan aku pastikan bahwa aku tidak akan pernah melupakannya sepanjang hidupku. Tapi ada satu hal yang harus kamu ingat. Balas dendamku akan lebih kejam daripada pembunuhan. Tidakan. Jangan macam-macam sama Bella. Bodyguardmu udah datang tuh. Repot kalau lawan dua cewek. Aku pasti gak bakal menang. Mending aku kabur sekarang. Ingat ya robot, balas dendamku akan lebih kejam dari pembunuhan. Hati-hati ya sayang. Jangan pergi jauh-jauh, nanti mami susah mencarimu. Tidakan. Cukup. Sampai jumpa lagi robot. Cepat sekali perginya orang itu. Udah kayak copet aja. Kamu nggak apa-apa kan? Aku baik-baik saja. Dia emang orangnya kayak gitu. Rada aneh. Ngomong-ngomong, padahal aku jarang sekali lihat kamu mau melayani orang yang usil kayak gitu. Tapi kalau diingat-ingat, kamu sering sekali adu mulut dengan dia. Benarkah? Apa kamu sangat membencinya? Tidak. Dia itu teman kita, walaupun sifatnya seperti itu, tetap saja dia itu teman kita. Kalau begitu, lalu kenapa kamu sering sekali menanggapi bahkan sampai adu mulut dengannya? Entahlah. Kau tahu, dari beberapa teman kita, memang cuma dia yang menjengkelkan. Aku lebih sering berusaha mengalah padanya karena aku tahu kalau orang tuanya sangat baik padaku. Urusanmu sudah selesaikah? Ya, apa kamu masih ingin melihat-lihat di sini? Tugasku hanya mengikutimu kan? Baiklah sayang. Kalau begitu, aku masih ingin melihat-lihat. Apa kamu masih kuat berkeliling? Hai Nona cantik, kamu jangan meremehkanku ya. Kakiku ini sudah terbiasa digunakan untuk berjalan. Baiklah kalau begitu, kita berkeliling lagi. Setelah itu kita keluar dan makan. Oke, siapa takut? Sial banget tuh cewek, pakai ngatain aku guk-guk segala. Seumur-umur belum pernah ada orang yang menghinaku. Awas aja nih orang. Sarah, seharusnya kita jangan makan di sini. Harga makanan di sini pasti semuanya mahal. Lebih baik kita makan di tempat lain saja. Di warteg, warung Padang, atau di tempat lesehan. Kenapa jadi kamu yang bikin aturan? Bella, kita datang ke sini bukan untuk makan. Aku cuma mau menemui omku. Jadi, kamu jangan terlalu GR membayangkan mau diajak makan di sini. Aku akan mencari omku dulu di dalam. Kamu tunggu di sini dulu. Gimana kalau aku nunggunya di luar saja? Di sini banyak meja yang kosong. Kamu tinggal duduk dan tunggu aku. Baiklah. Haduh, gimana ini? Aku kan nggak bawa uang. Kenapa nungguinnya harus di sini sih? Selamat datang. Selamat datang di restoran kami. Ada yang bisa saya bantu? Tuh kan, tadi aku juga udah bilang nungguinnya di luar saja. Ini kan aku nggak punya uang, harga di sini pasti mahal semua. Harus pesen apa ini? Kalau kayak gini kan repot. Haduh, ripuh Siti. Mak Nona, mungkin Anda akan memesan sesuatu. Aku hanya menunggu teman. Baiklah jika Nona masih menunggu teman. Apakah Nona perlu air minum? Kalau air minum saja harganya berapa? Tidak perlu khawatir Nona. Kalau cuman air minum di sini gratis. Terima kasih. Baiklah kalau begitu. Saya akan ambilkan air minum dulu. Terima kasih. Sarah, cepetan datang.
Haduh, ini orang lama sekali sih. Aku khawatir nanti diusir gara-gara tidak memesan makanan apapun di sini. Gimana kalau aku diusir? Haduh, Sarah. Bella. Tolong kesini sebentar. Kamu, Bella kan? Iya Pak, Belinda Shakira. Biasa dipanggil Bella. Baik, perkenalkan. Nama saya Haris. Kebetulan sekarang saya menjabat sebagai manajer restoran di sini. Manajer restoran, jangan-jangan pelayan tadi laporan ke manajernya kalau saya tidak pesan apapun. Kayaknya aku benar-benar mau diusir. Haduh. Bella, Maafkan saya Pak, saya hanya sedang menunggu teman. saya tahu kamu sedang menunggu teman, dan kamu tidak perlu minta maaf. Selain saya kebetulan menjabat sebagai manajer restoran ini, saya juga omnya Sarah. Jadi Bapak omnya Sarah. Itu benar, saya omnya Sarah. Sarah sudah menceritakan semuanya tentang kamu. Dan om yang menyarankannya untuk mengajakmu langsung ke sini, karena om ingin bertemu langsung denganmu. Sarahnya mana Om? Sarah masih di dalam. Apakah kamu benar-benar ingin bekerja? Benar Om, sekarang ini saya sedang butuh pekerjaan. Baiklah, karena kebetulan di sini sedang memerlukan pekerja untuk menggantikan salah satu pekerja kami mengundurkan diri. Maka, kamu bisa bekerja di sini. Benarkah? Alhamdulillah ya Allah. Baiklah jika begitu, Om hanya ingin memberitahumu secara langsung. Mulai besok pagi kamu mulai bekerja di sini. Terima kasih banyak Om, jam berapa besok saya harus sampai sini? Kamu harus sampai tempat ini sebelum jam 6 pagi. Siap Om. Baiklah, Om masih ada pekerjaan lain. Om tinggal dulu ya. Sampai jumpa besok. Om panggil Sarah dulu ya. Bella, apa yang dikatakan Om Haris? Sarah. Thank you. Sekarang, ayo kita cari makan. Terima kasih ya. Terima kasih. Bella, kita ini kan teman. Sudah sewajarnya kita saling membantu. Biarpun begitu tetap saja saya harus berterima kasih padamu. Karena dengan rekomendasi darimu aku bisa diterima di situ. Baiklah. Mudah-mudahan kamu bisa cocok kerja di situ. Setelah makan, aku akan mengantarmu pulang. Terima kasih karena sepanjang hari ini kamu sudah sabar menemaniku. Aku senang bisa menemanimu seharian ini. Kamu harus ingat apa pesan omku untuk besok. Siap. Yeay. Alhamdulillah ya Allah. Mulai besok aku sudah dapat pekerjaan lagi. Dengan pekerjaan itu aku bisa membantu orang tuaku lagi, mengumpulkan uang untuk membayar sewa rumah dan keperluan sekolahku. Semangat. Apa Zidan sudah tidur nih? Entahlah, semenjak ulang dari pameran, dia terlihat selalu emosi. Memangnya apa yang terjadi padanya di pameran? Entahlah, dia tidak mengatakan apapun di sepanjang jalan pulang. Mami, aku sudah bercerita sebelumnya waktu kita bertemu di pameran. Kalau ayah ditunjuk sebagai kepala proyek infrastruktur di luar kota. Ya. Tapi ayah belum bercerita, kalau tugas pertama kepala proyek itu harus berada langsung di kota tersebut selama waktu yang ditentukan, untuk memastikan proyek tersebut berjalan sesuai rencana. Maksud ayah, Dalam beberapa hari ke depan proyek akan segera berjalan. Secara otomatis ayah sebagai kepala proyek harus berada di tempat itu. maksud ayah akan keluar kota dalam beberapa hari ke depan. Iya, Berapa lama ayah akan berada di kota tersebut? ayah akan di kota tersebut hanya sampai memastikan proyek berjalan sesuai rencana. Sekitar 1-2 bulan. Bagaimana dengan acara ulang tahun pernikahan kita? Aku sudah booking tempat untuk itu. Entahlah, kita lihat situasinya. Ibu, saya berangkat sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati sayang. Hari ini hari pertama aku kerja. Semangat. Bella, kamu buru-buru sekali. Eva,
Hari ini hari pertamaku bekerja, aku tidak mau terlambat di hari pertamaku. Jadi sekarang kamu sudah dapat kerjaan lagi. Selamat ya. Terima kasih, ini juga berkat bantuan kalian semua. Aku bisa dapat kerjaan atas rekomendasi dari Sarah, sedangkan Sarah tahu aku sedang butuh pekerjaan darimu. Terima kasih, karena kalian semua sangat baik padaku. Baiklah, kalau begitu kamu harus cepat. Jangan sampai aku dimarahi Sarah gara-gara menyebabkan kamu datang telat. Kalau begitu aku permisi dulu. Bella, ini hari pertamamu bekerja di sini. Om harap kamu tidak mengecewakan kami. Ingat, semua yang harus kau lakukan sudah kami ajarkan. Mulailah bekerja. Baik, Pak. Selamat datang. Selamat datang di restoran kami. Silahkan mencari tempat yang nyaman. Terima kasih. Selamat datang di restoran kami. Saya Bella, pelayan Anda hari ini. Apakah Anda sudah memilih menu favorit? Halo Bella, saya masih mempertimbangkan beberapa pilihan. Bisakah Anda memberitahu saya tentang hidangan spesial hari ini? Tentu saja. Hidangan spesial hari ini adalah salmon bakar dengan saus lemon teriyaki. Ia disajikan dengan nasi putih lembut dan tumis sayur segar. Selain itu, kami memiliki stik sirloin yang lezat dengan saus bawang merah karamel dan kentang panggang yang renyah. Terdengar sangat menggugah selera. Saya akan mencoba hidangan spesialnya, salmon bakar. Tapi, apakah Anda juga memiliki pilihan untuk vegetarian? Tentu saja. Kami memiliki penne pasta primavera yang menggoda dengan sayuran berwarna-warni yang segar dan saus tomat basil yang lezat. Ini adalah pilihan sempurna untuk Anda yang mencari hidangan vegetarian. Terima kasih Bella. Saya akan memesan salmon bakar dengan nasi lembutnya, dan tolong bungkuskan penne pasta primaveranya untuk suamiku. Baiklah, pesanan sudah dicatat. Apakah Anda ingin menambahkan minuman segar seperti jus jeruk segar atau minuman soda kami? Saya akan memilih jus jeruk segar. Baik, pesanan Anda adalah salmon bakar, nasi lembut dan jus jeruk segar. Serta membungkus penne pasta primavera. Saya akan meneruskannya ke dapur. Mohon sabar menunggu. Terima kasih atas kunjungan Anda. Kami berharap Anda merasa puas dengan menu dan pelayanan kami. Selamat datang kembali. Terima kasih Bella. Selamat datang di restoran kami. Silahkan mencari tempat yang nyaman. Terima kasih. Selamat datang di restoran kami. Saya Bella, pelayan Anda hari ini. Apakah ada yang bisa saya bantu? Terima kasih Bella. Aku mencari tempat makan yang istimewa malam ini. Apakah Anda memiliki rekomendasi? Tentu saja. Kami memiliki hidangan spesial, seperti salmon panggang dengan saus lemon yang segar, dan daging sapi panggang yang disajikan dengan saus merah anggur yang kaya rasa. Apakah Anda lebih suka hidangan laut atau hidangan daging? Saya lebih suka hidangan daging, tetapi salmon panggang juga terdengar menggoda. Baiklah, untuk hidangan daging saya sarankan Anda untuk mencoba daging sapi panggang dengan saus merah anggur. Rasanya sangat lezat dan daging akan meleleh di mulut Anda. Bagaimana menurut Bapak? Itu terdengar luar biasa. Saya akan mencobanya. Tetapi saya juga ingin hidangan penutup yang manis. Apakah Anda memiliki rekomendasi untuk itu? Kami memiliki pilihan penutup yang menggoda seperti coklat lava cake dengan es krim vanila yang lembut atau tiramisu yang lezat. Manakah yang paling menarik menurut Anda? Saya memilih coklat lava cake. Terdengar menggugah selera. Pilihan yang hebat. Baiklah, pesanan Anda sudah dicatat. Apakah Anda ingin menambah minuman segar? Ya, tentu saja. Saya akan meminum sebotol anggur merah yang enak di sini. Mohon maaf Pak. Kami hanya menyediakan minuman seperti jus jeruk segar atau minuman soda saja di sini. Hahaha, saya hanya bercanda. Saya akan memesan jus jeruk segar untuk minumannya. Baiklah, pesanan Anda daging panggang, coklat lava dan jus jeruk segar. Saya akan meneruskannya ke dapur. Harap bersabar menunggu.
Hei Fajar, apa kamu lihat Sarah? Wow, Madam Eva kirain patung pancoran. Biasanya juga berdua-duaan terus kayak ban motor. Kamu lihat Sarah enggak? Enggak tuh. Terus, sekarang kamu mau kemana? Kepo banget sih. Fajar. Gue sebenarnya cuma mau bungkus makanan terus ke taman. Soalnya gue lebih suka duduk di taman daripada di sini. Fajar. Oke, karena lu memaksa, terpaksa gue nemenin lu di sini. Kamu memang orang paling ganteng sak Indonesia. Sini duduk. Traktir ya. Aduh. Udah cepat duduk situ. Siap, Madam. Terima kasih banyak atas kunjungan Anda. Kami berharap Anda merasa puas dengan menu dan pelayanan kami. Bella, hari sudah malam, bersiaplah untuk pulang. Dan terima kasih di hari pertamamu bekerja di sini sungguh sangat memuaskan. Terima kasih Pak. Kalau begitu saya akan bersiap untuk pulang. Baiklah, hati-hati di jalan. Terima kasih Pak. Jar, kamu tahu nggak kalau minggu depan pendaftaran sekolah mulai dibuka? Tahu, kalau gue sih santuy. Kok bisa? Kata saudara gue yang rumahnya dekat sekolahan, biasanya pendaftaran siswa baru daftarnya lewat online. Selain daftar via online, sekolahan juga pakai sistem zona. Sistem zona, apa itu? Sekolah akan memprioritaskan calon siswa baru yang jarak rumahnya terdekat. Makanya gue santuy aja, soalnya jarak rumah gue nggak terlalu jauh dengan sekolahan. Haduh. Zidan, Masuk aja ya, enggak dikunci. kenapa mainnya udahan? Enggak seru lah, kalah mulu. Kok bisa? Gak tahu. Mamimu bilang semenjak kamu pulang dari pameran sering ngambekan. Apa kamu mau berbagi dengan ayah? Aku ini lagi kesel ya. Kesel banget pokoknya. Emangnya apa yang bikin kamu kesel? Sampai pakai banget gitu. Sebenarnya aku pengen ngelupain itu ya. Tapi, pengen aku jitak aja tuh bocah. Coba aja bayangin ya, masa aku dibilang kayak guk-guk. Katanya, orang yang tiap hari cuman ngikutin di belakang pantat maminya lebih pantas disebut guk-guk. Gimana gak kesel coba ya? Siapa orang yang berani ngomong kayak gitu? Ayah kenal orang itu nggak? Sebenarnya dia teman sekolah aku ya. Apa dia Fajar? Bukan ya, namanya Bella. Bella, Ya, seperti nama seorang gadis. bukan gadis. Lebih tepatnya dia kayak mak lampir. Namanya Bella ya? Apa dia cantik? Kok ayah nanyain itu? Ayah kan cuman pengen tahu. Itu gadis yang bisa bikin kamu jengkel orangnya cantik apa enggak? Biasa aja. Kalau biasa aja, berarti nggak jelek kan? Ayah sebenarnya kesini mau menghibur aku atau gimana? Aduh, iya bener. Gara-gara ngomongin gadis cantik yang menjengkelkan ayah jadi lupa. Ayah cuma mau bilang, besok pagi ayah mau pergi keluar kota. Oh, gitu. Hanya doang. Terus, aku harus bilang apa? Ayah kan mau keluar kota selama 1-2 bulan. Memangnya kamu nanti nggak bakal kangen? Kangen apanya? Lebay banget sih. Baiklah, ayah cuma mau bilang, Mami sudah booking tempat buat acara ulang tahun pernikahan dan itu tidak bisa dibatalkan karena waktunya sudah tinggal beberapa hari lagi. Sedangkan ayah tidak bisa ikut. Nanti kamu temenin mamimu ya. Cuma makan berdua doang kan? Ya, Gak masalah. ayah juga mau bilang, karena sebentar lagi pendaftaran sekolah dibuka. Ubahlah gaya rambutmu. Apa hubungannya dengan sekolah? Pokoknya ubah aja. Ya. Haduh, kakiku pada pegel-pegel. Tapi harus tetap semangat. Hari pertama kerja kata manajer, sukses. Sekarang istirahat dulu. Besok kita lanjut lagi. Nih, apa ayah sudah berangkat? Ayahmu sudah berangkat pagi-pagi sekali. Untuk menghindari kemacetan di jalanan. Karena perjalanannya kali ini sangat jauh.
Ayahmu juga titip salam untukmu. Dia tidak mau membangunkanmu karena tidak mau mengganggu tidurmu. Terus, apa rencanamu hari ini? Ayah menyuruhku untuk mengubah gaya rambutku. Aku akan pergi ke pangkas rambut Asgar. Kenapa tidak ke salon atau barbershop? Males. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya itu suara Fajar. Ya, aku pergi sekarang nih. Fajar. Hai bro. Apa kabar? Baik sekali. Lu lagi sibuk enggak? Kita nyari angin yuk. Sebetulnya aku lagi males keluar. Tapi sebelum berangkat, ayahku berpesan agar aku mengubah gaya rambutku. Aku tidak bisa tidak menurut padanya. Baguslah kalau begitu. Kita jadi bisa nongkrong bareng. Aku pamitan ke mamiku dulu ya. Siap komandan. Gue rencananya mau ke kafe, terus nongkrong di taman. Nanti lu nyusul aja ke taman. Oke, abis motong rambut, nanti aku nyusul ke taman. Oke lah, kalau gitu, gue duluan ya. Kemarin ban depannya doang, hari ini ban belakangnya doang. Pasti nih orang nanyain Eva. Hai Jar. Kalau diperhatiin lama-lama kamu ganteng juga. Cuma sayang, gak ada orang yang mau memperhatikanmu. Kenapa sih, lu itu setiap kali ketemu gue pasti ngeledekin gue terus. Padahal, gue cinta mati sama lu. Ya udah deh gue bacot duluan ya. Buru-buru amat, emang kamu mau kemana? Gue males nongkrong di sini, terlalu berisik. Gue mau ke taman aja. Kenapa enggak sekalian ke kuburan aja, yang lebih sepi? Ala buset. Emangnya lu pikir gue zombie? Jadi kamu enggak mau nunggu ini? Asik, nungguin apa nih? Nungguin diusir. Gue duluan ya. Wow. Luar biasa ah. Wajah baru. Sini bro, duduk. Terima kasih sudah berkunjung di restoran kami. Selamat datang kembali. Bella, Ya Pak. istirahatlah dulu. Nanti ada yang menggantikan posisimu selagi kamu beristirahat. Baik Pak. Makeover abis bro. Hahaha. Tadi kau bilang mau ke kafe. Iya bro. Terus Apanya? Terus makanannya mana? Udah habis lah bro. Beli sendiri, dimakan sendiri. Ya elah bro. Nyokap gue cuma ngasih gue jajan cukup buat sendiri doang. Terus, kita di sini cuman mau ngegibah doang. Jarang-jarang kan kita bisa nobar kayak gini bro. Tadi lu bilang kalau bokap lu pergi. Kabur kemana bokap lu bro? Kepo banget sih. Pengen tahu banget, apa pengen tahu aja. Ayahku dapat tugas di luar kota. Terus, Kata mamiku, dia pergi pagi-pagi sekali untuk menghilangkan jalanan macet. Ya gitu, untuk beberapa bulan ke depan aku hanya tinggal berdua dengan mamiku. terus, Dari tadi kamu cuman ngomong terus-terus mulu. Kayak tukang parkir Indomart. Padahal mamiku sudah merencanakan acara ulang tahun pernikahan mereka. Acaranya sih sederhana, cuma makan malam keluarga. Biasanya tiap tahun kami merayakan acara itu bertiga. Tahun ini kami hanya berdua. kenapa nggak ngundang gue aja? Gue siap 24 jam buat hadir di acara itu. Acara ini hanya untuk keluarga. Gue rela kok dijadikan adik angkat lu. Yang penting bisa makan di restoran. Bacot you, udah mulai sore nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow, anak mami ganteng sekali. Ganteng, ganteng, ganteng. Mami, apa kamu sudah makan nak? Mami, baik. Sekarang kamu istirahat dulu. Nanti malam kita makan malam bersama. Jangan lupa pakai pakaian yang rapi. Ya. Kalau menyangkut acara ulang tahun, pasti ribet. Harus inilah, itulah. Ribet banget kalau urusan sama mami. Dipaksa pakai baju kayak gini segala. Zidan, sudah selesai belum? Sebentar lagi Mi.
Jangan kelamaan sayang, nanti kemalaman. Ya. Ini anak Mami sungguhan Kak. Mami, jangan ngeledek deh. Ya. Tapi beneran loh, kamu sangat ganteng malam ini. Apa kamu sudah siap? Selamat datang. Selamat datang di restoran kami. Saya Bella. Pelayan Anda hari ini, ada yang bisa saya bantu? Ini acara spesial Mami. Nanti kamu jangan buat masalah ya. Ya. Aku paham Mami. Eva, hai, Sarah. Kita cari makan yuk. Kebetulan, aku juga lagi lapar nih. Ayo. Baik, pesanan Anda salmon bakar dan jus jeruk segar. Saya akan meneruskannya ke dapur. Mohon tunggu sebentar. Eva, kamu sudah tahu belum kalau Bella sekarang sudah dapat pekerjaan di restoran omku? Benarkah? Mulai kapan? Dia sudah bekerja mulai kemarin. Syukurlah kalau begitu. Aku senang mendengarnya. Kata Fajar, minggu depan pendaftaran sekolah mulai dibuka, dan menggunakan sistem zonasi. Apa itu sistem zonasi? Katanya, pihak sekolah akan mendahulukan calon anak didik yang jarak tempat tinggalnya lebih dekat dengan sekolah. Berarti sudah tidak ada istilah tes atau seleksi standar nilai. Betul sekali, asalkan jarak tempat tinggal kita dekat dengan sekolahan, kita bisa diterima di situ. Lalu bagaimana dengan orang yang jarak rumahnya jauh? Entahlah. Terima kasih karena sudah berkunjung di restoran kami. Selamat datang kembali. Sama-sama. Selamat malam. Selamat datang di restoran kami. Silahkan cari tempat yang nyaman. Terima kasih, tapi saya sudah memesan meja. Atas nama siapa Tante? Sebelumnya saya sudah memesan meja atas nama Khadijah. Baiklah, meja pesanan Tante sudah disiapkan. Silahkan duduk. Terima kasih, tapi sebelumnya saya memesan meja untuk 3 orang. Tapi saya sekarang hanya datang berdua dengan anak saya. Apakah mejanya bisa diganti? Baik, saya akan konfirmasi dengan manajer dulu. Terima kasih. Zidan, Bella, anak manusia Mami. robot. Jadi kamu kamu yang pesan kerja di meja. sini. Apakah kami sudah boleh duduk? Iya Tante. Silahkan duduk. Saya akan memberitahu Pak Manajer. Terima kasih. Sama-sama Tante. Sayang, apa kamu mengenal pelayan tadi? Kenal Mi, dia teman sekolahku. Siapa namanya? Namanya Bella. Cantik ya? Cantik apanya Mi? Kayak gerandong gitu dibilang cantik. Gerandong zaman sekarang emang beda sama gerandong zaman Mami muda ya. Gerandong zaman sekarang cantik banget. Udahlah Mi, jangan ngomongin dia mulu, ngeselin. Tapi sepertinya dia kelihatan baik. Mami, baik sayang. Sayang, kita kan hanya berdua. Kita pindah ke tempat yang 2 kursi yuk. Ya. Di sini kan lebih nyaman. Sama aja Mi. Selamat malam Nyonya. Selamat malam Tuan. Selamat datang di restoran kami. Saya Bella, pelayan Anda malam ini. Halo Bella. Saya sudah menyampaikan semuanya ke Pak Manajer dan sudah dikonfirmasi. Karena Nyonya dan Tuan hanya datang berdua, apakah pesanan makannya akan dikurangi? Kalau itu bisa, tolong kurangi beberapa saja Bella. Baik, saya akan sampaikan ke dapur. Terima kasih Bella. Hai robot, bisa sopan juga kamu. Zidan, jaga bicaramu. Ada yang bisa saya bantu Tuan? Apakah ada yang kurang dalam pesanan atau yang lainnya? Aku ingin ketemu dengan manajer tempat ini. Apa bisa? Bisa Tuan. Saya akan panggilkan manajernya. Baiklah kalau begitu. Saya permisi dulu. Zidan, kamu jangan bikin masalah. Ini acara ulang tahun pernikahan Mami. Iya Mami sayang. Selamat malam Bu Khadijah. Selamat malam Zidan.
Pelayan Om mengatakan kalau kamu ingin bertemu Om. Oh, jadi Om Haris yang jadi manajer di sini. Benar sekali. Ada yang bisa Om bantu. Apakah Om mengenal pelayan yang tadi? Bella, apakah ada masalah dengannya? Apa Om tahu berapa usianya? Apa Om tahu kalau mempekerjakan anak di bawah umur itu melanggar hukum dan hak asasi manusia? Om hanya tidak bisa menolak permintaan Sarah. Katanya Bella sedang membutuhkan pekerjaan. Tapi, apakah Om tahu kalau Om sedang melakukan kesalahan serius? Mempekerjakan anak di bawah umur adalah pelanggaran hak asasi manusia dan hukum ketenaga kerjaan. Hukumannya juga sangat berat. Selain dikenakan denda, izin operasional restoran ini juga bisa dicabut. Apakah cuma karena rasa kasihan pada satu orang? Om rela menghilangkan pekerjaan semua pekerja, bahkan pekerjaan Om sendiri, kalau sampai izin operasional restoran ini dicabut. Baiklah, terima kasih atas masukannya. Om akan memikirkannya. Saya permisi dulu. Mohon bersabar menunggu pesanannya. Sayang, apa maksud kamu? Apa kamu ingin Bella dikeluarkan dari restoran ini? Aku hanya ingin memberikan dia kebebasan. Kebebasan apa sayang? Om Haris mengatakan kalau dia sedang butuh pekerjaan di sini. Udahlah Mi, gak usah dipikirin. Jangan-jangan waktu malam itu kamu menanyakan mengapa ada orang tua yang mengizinkan anaknya bekerja. Itu mengenai Bella. Dan pada saat kita ke pameran juga kamu bertemu Bella. Dia itu orang yang menjengkelkan Mi. Tiap ketemu pasti ngeselin. Masa aku disebut guk-guk? Mami cukup senang bisa tahu kalau ada orang yang bisa bikin kamu jengkel. Apalagi yang bikin kamu jengkel orangnya cantik. Mami, ya. Sayang, jangan membuat masalah di acara kita ini. Ucapanmu terhadap Om Haris tadi itu termasuk memprovokasi supaya mengeluarkan Bella dari pekerjaannya. Mami, aku kan tadi sudah menjawab itu. Aku hanya ingin memberikan kebebasan buat Bella. Apanya yang bebas sayang? Setiap anak pada dasarnya ingin merasakan kehidupan sebagai anak-anak lainnya. Tapi kan situasinya mungkin berbeda. Kondisi ekonomi keluarganya mungkin sedang sulit. Itu kan urusan kalian sebagai orang tua, bukan urusan kami sebagai anak. Apa maksudmu? Sekarang ini kami sedang menjadi anak, biarkan kami menjadi seorang anak. Ada saatnya nanti kami akan menjadi orang tua. Saat itulah kami akan berusaha mati-matian untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Kita punya jatah masing-masing nih. Jadi jika sekarang ini ada orang tua yang mengizinkan anaknya bekerja, itu sama saja mereka sedang memanfaatkan kebaikan anaknya untuk lari dari kewajiban dan tanggung jawab orang tua tersebut. Teori memang mudah sayang, tapi dalam menjalani kehidupan, tidak semua harus menggunakan teori. Kalian yang masih muda-muda memang selalu mendahulukan teori. Tapi kami sebagai orang tua harus mempertimbangkan efek dan resiko yang akan terjadi. Resiko apa? Itu hanya kekhawatiran yang berlebihan kalian sebagai orang tua. Baik, kamu tadi bilang kalau setiap anak harus menjadi anak dan hidup menjadi anak. Lalu bagaimana kalau dia tidak bisa sekolah karena tidak punya biaya? Dan pastinya anak tersebut tetap ingin sekolah seperti temannya yang lain kan? Apa dia cukup nontonin temannya yang sekolah? Itu tugasnya orang tua yang harus mengambil keputusan. Jika mereka tidak sanggup menyekolahkan, ya udah jangan disekolahkan. Daripada mengorbankan anaknya suruh kerja. Memangnya, tujuan orang tua menyekolahkan anaknya itu untuk apa? Ya itu kan, program pemerintah mencanangkan wajib belajar 12 tahun. Itu kan tujuan pemerintah, bukan tujuan orang tua. Tujuan pemerintah mewajibkan sekolah 12 tahun itu untuk meningkatkan daya saing bangsa, bukan untuk kepentingan di dalam rumah orang tersebut. Karena yang punya tujuannya pemerintah, maka yang merasakan manfaatnya juga pemerintah kan. Nah, sekarang, tujuan orang tua menyekolahkan anaknya untuk apa? Mami menyekolahkan aku supaya apa? Sayang, nanti kan kamu sekolah, terus kuliah. Supaya nanti bisa menggantikan ayahmu. Lalu bagaimana kalau 5-10 tahun ke depan perusahaan ayah bangkrut?
Sayang, kamu kejam sekali. Intinya saya disekolahkan untuk bekerja. Terus, saya nanti bekerja untuk apa? Itulah maksud saya, Mi. Kalau memang tujuan orang sekolah itu hanya supaya bisa mendapatkan pekerjaan agar bisa mendapatkan uang. Lalu buat apa ada seorang anak yang harus bekerja untuk sekolah? Itu kan namanya kebolak-balik. Bijaksana sekali anak mami ini. Apa pengaruh karena rambutnya dipotong? Baiklah sayang, ini kan acara ulang tahun pernikahan mami. Mengapa kamu tidak memberikan selamat pada mami? Selamat buat ulang tahun pernikahan mami. Yang keberapa ya, Mi? Mami menikah dengan ayahmu sudah 16 tahun sayang. Baiklah, sekarang kita pulang yuk. Lama-lama duduk di sini jadi nggak enak. Gak enak kenapa, Mi? Takut diusir. Terima kasih banyak karena Bu Khadijah mau berkunjung di restoran kami. Berhati-hatilah di jalan dan tolong sampaikan salamku ke Pak Samsul. Aku akan menyampaikannya jika dia sudah kembali. Om Haris, jangan lupa dengan apa yang aku katakan. Om akan memikirkannya. Kalau begitu, kami permisi sekarang. Sekali lagi, terima kasih. Yang dikatakan bocah itu ada benarnya juga. Mempekerjakan anak di bawah umur adalah pelanggaran hak asasi manusia dan hukum ketenaga kerjaan. Hukumannya juga sangat berat. Selain dikenakan denda, izin operasional restoran ini juga bisa dicabut. Bagaimana jika izin operasional restoran ini dicabut? Bukan cuman para pekerja di sini yang kehilangan pekerjaannya, tapi pekerjaanku juga bisa hilang. Kalau pekerjaanku hilang, anak dan istriku mau makan apa? Kalau kayak gini keadaannya, lebih baik mengorbankan satu orang daripada semua orang yang jadi korban. Saya harus mengeluarkan Bella dari sini. Tapi aku tidak tega. Bella. Ya Pak, ada apa Pak? Ada yang bisa saya bantu? Manu Bella. Nanu apa Pak? Apa kamu? Apa kamu? Kamu apa Pak? Apa kamu? Aduh, kamu. Apa kamu sudah makan? Oh itu. Saya belum makan Pak. Saya akan makan sebelum pulang dari sini. Baiklah kalau begitu, lanjutkan pekerjaanmu. Baik Pak. Ada yang bisa saya bantu Tuan? Apakah ada yang kurang dalam pesanan atau yang lainnya? Aku ingin ketemu dengan manajer tempat ini. Apa bisa? Bisa Tuan. Saya akan panggilkan manajernya. Baiklah kalau begitu. Saya permisi dulu. Zidan, Bella, anak manusia mami. robot. Jadi kamu yang pesan kerja di meja. sini. Hai robot, bisa sopan juga kamu. Ada yang bisa saya bantu Tuan? Apakah ada yang kurang dalam pesanan atau yang lainnya? Aku ingin ketemu dengan manajer tempat ini. Apa bisa? Lalalala. Gabut banget nih hari. Mau jemput ke rumah si Zidan palingan orangnya masih molor. Hai Fajar. Ngapain kamu bengong aja di situ? Udah kayak ayam kena flu burung aja. Sarah, sini duduk temenin gue. Gue lagi gabut nih. Nemenin kamu mah garing. Garing gimana maksudnya? Ya kayak gini. Gak ada makanan atau minuman. Biasanya juga gue jajan dulu sebelum nongkrong di mari. Cuman hari ini gue nggak dikasih duit ama nyokap gue. Menyedihkan sekali. Fajar, aku bisa minta tolong nggak? Buat cewek secantik lu, apa sih yang nggak bisa? Jangankan minta tolong, lu minta jantung gue juga pasti gue kasih. Pak Ajar, ngomong apa tadi? Oke, just kidding. Gue cuma bercanda.
Tapi lu harus tahu kalau pertolongan dari gue itu gak ada yang gratis. Coba ngomong lagi. Oke, intinya, buat cewek cantik kayak lu, apapun akan gue lakuin. Asal jangan minta duit, soalnya kalau urusan duit gue pasti nyerah. Kasihan banget sih kamu. Tenang, buat orang yang paling ganteng se-Indonesia, aku nggak bakal minta duit. Aku cuma mau minta tolong, nanti kamu mampir ke rumah Zidane. Bilangin ke dia kalau aku ingin bertemu nanti malam. Kenapa nggak ketemuan sama gue lagi aja sih? Fajar sayang, orang yang paling ganteng, paling keren, paling gagah se-Indonesia. Kita kan sekarang udah ketemuan. Nanti malam gantian giliran Zidane. Oke, nanti pulang dari sini gue mampir. Emangnya lu mau ketemuan di mana? Di kafe apa di sini? Di hotel. Just kidding. Bilangin ke Zidane nanti malam aku tungguin di Juice Street. Juice Street. Oke, nanti gue sampein ke orangnya. Thank you sayang. Saya tahu mungkin ini terlihat kejam, tapi saya sudah membuat keputusan kalau hari ini saya akan memberhentikan Bella. Saya juga tahu kalau Bella sekarang ini sedang membutuhkan pekerjaan, tapi saya juga tidak bisa mengambil resiko jika sanksi izin operasional restoran ini dicabut, maka semua orang yang bekerja di sini bisa kehilangan pekerjaannya, tidak terkecuali saya sendiri. Memberhentikan satu orang pekerja untuk mempertahankan semua orang. Mudah-mudahan Bella bisa memaklumi keputusan saya. Bella, Ya Pak, ini sudah malam, restoran juga akan segera tutup. Apa kamu sudah makan? saya mau makan sekaligus ganti pakaian Pak. Baiklah, segeralah makan dan berganti pakaian. Baik Pak. Baiklah, sekarang aku sudah sampai di Juice Street. Aku akan menunggu bocah itu di sini. Mudah-mudahan dia cepat datang. Apa kamu sudah bersiap untuk pulang? Iya Pak. Bella, sebelumnya saya mau minta maaf. Kamu harus paham kalau tidak semua situasi bisa kita kendalikan. Minta maaf untuk apa Pak? Situasi apa Pak? Maksudnya begini, ada hal-hal yang tidak bisa kita pungkiri. Contohnya usia. Saya tahu kalau beberapa hari ini kamu sudah bekerja dengan maksimal. Dan kami cukup puas dengan kinerjamu. Terima kasih Pak. Tapi, setelah mempertimbangkan semuanya, kami memutuskan untuk memberhentikanmu dari restoran ini. Memangnya kenapa Pak? Jika selama ini ada kesalahan dalam pekerjaan saya, tolong tegur saya Pak. Bella, seperti yang kukatakan tadi, kamu tidak memiliki kesalahan apapun di sini. Bahkan semua orang di sini merasa terbantu olehmu. Tapi, kami menghadapi situasi yang sulit dikendalikan. Kami mendapatkan teguran atas usiamu. Usia ya Pak. Bella, kita tidak bisa pungkiri kalau usiamu saat ini masih di bawah umur. Jika kami memaksakan diri untuk tetap mempekerjakanmu di sini, kami khawatir akan mendapatkan teguran hukum. Karena, mempekerjakan anak di bawah umur itu suatu pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Kami tidak mau menanggung resiko izin operasional restoran ini dicabut. Pak. Bella, kami sangat senang dengan keberadaanmu di sini. Kami berharap kamu dapat mengerti dengan situasinya. Lanjutkan dulu sekolahmu. Nanti setelah lulus sekolah, kami akan dengan senang hati menerimamu kembali di sini. Baiklah Pak, aku dapat memahami situasinya. Aku juga tidak bisa memaksa Bapak untuk mempekerjakanku di sini. Aku sangat berterima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk bekerja di sini. Terima kasih atas pengertiannya. Kami berharap kita bisa bekerja sama kembali di lain kesempatan. Saya sudah menitipkan uang gajimu serta bonus ungkapan terima kasih kami padamu di kasir. Terima kasih Pak. Kalau begitu aku permisi dulu. Baiklah, hati-hatilah di jalan. Mungkin kita masih punya kesempatan untuk bekerja sama kembali. Ini bocah lama banget sih. Jangan-jangan Fajar nggak ngasih tahu. Hai Sarah, ada apa pengen ketemu aku malam-malam gini? Sini kamu, jangan pura-pura.
Ada apa ini? Kenapa kamu bilang kalau aku pura-pura? Masih aja nyari alasan. Sekarang, aku mau tanya. Apa yang kamu katakan pada omku semalam? Apa? Apa yang kamu katakan? Apa? Aku cuma ngomong yang sebenarnya. Aku bilang, jika sebuah tempat usaha mempekerjakan anak di bawah umur, maka tempat tersebut bisa dikenakan sanksi pencabutan izin operasional tempat tersebut. Karena tempat tersebut telah dianggap melanggar hukum dan hak asasi manusia. Apa yang salah denganku? Apa yang salah? Kamu harus tahu. Karena perkataanmu semalam, sekarang omku jadi terprovokasi dan berencana memberhentikan Bella dari pekerjaannya. Memang seharusnya begitu kan? Mempekerjakan anak di bawah umur itu sama saja dengan pelanggaran hukum. Dasar orang gila. Apa maksudmu gila? Kamu tahu apa yang membuatmu terlihat seperti orang gila? Apa? Masalahnya ada di otak dan hatimu. Ada beberapa hal yang kamu tidak ketahui dan tidak akan pernah kamu ketahui karena yang ada di otak kamu hanya kamar, main game, komputer dan bersenang-senang. Jika kamu berusaha sedikit membuka hati dan pikiranmu, sejatinya kamu akan mampu melihat hal-hal yang tidak bisa terlihat oleh matamu. Sama halnya seperti kita dan orang-orang seusia kita, dia juga pasti memiliki perasaan ingin mendapatkan hak yang sama. Dia juga pasti ingin seperti remaja lain yang kegiatannya hanya belajar bermain dan bersenang-senang tanpa memikirkan apapun. Tapi kesempatan seperti itu tidak pernah datang padanya. Dia harus menahan dan mengubur dalam-dalam sampai dia melupakan keinginan seperti itu. Kamu tahu kenapa? Karena yang dia tahu hanya dia harus bekerja di setiap waktu luang yang ia miliki untuk membantu keluarganya. Itu terus-menerus dia lakukan dengan sebuah harapan dan cita-cita dan keyakinan bahwa suatu saat nanti waktu itu akan datang. Waktu di mana dia dan keluarganya bisa mendapatkan kebahagiaan dan perlakuan yang sama dengan orang-orang di sekelilingnya. Itulah harapan dan cita-citanya yang membuat dia menjadi terlihat lebih kuat dalam menjalaninya. Dan sekarang ini, kecerdasan otakmu itu sudah menghancurkan semua harapan dan cita-citanya. Dengan alasan pelanggaran hak asasi manusia, kamu sudah berhasil mengeluarkan Bella dari pekerjaannya. Aku berharap kamu bisa memikirkan perbuatanmu. Bella, sejak kapan kamu ada di situ? Bella. Bella, aku minta maaf. Aku tidak bermaksud. Ini semua gara-gara kamu. Bella, tunggu aku. Bella, kalau Bella sampai kenapa-napa, aku akan meminta pertanggungjawabanmu. Ya Allah, apa sebenarnya dosaku ini? Dosa apa yang sudah ku perbuat, sehingga engkau terus-menerus menjadikanku dalam kesialan? Aku sudah berusaha semampuku. Aku hanya ingin membantu kedua orang tuaku. Aku hanya berusaha agar mereka tidak merasakan kesusahan. Tapi kenapa ya Allah? Tapi kenapa aku terus-menerus dihadapi dengan situasi seperti ini? Tolong berikan jalanmu ya Allah. Mudahkan jalanku ya Allah, agar aku bisa mengurangi beban orang tuaku. Aku ingin sendirian. Bella, aku sudah bilang, aku ingin sendirian. Pada saat aku sedang merasa sedih, aku selalu membutuhkan bahu untuk bersandar. Keluarkan semua yang ada di hatimu. Karena dengan menangis, hati kita akan sedikit merasa lega.
Apa maksudmu gila? Kamu tahu apa yang membuatmu terlihat seperti orang gila? Apa? Masalahnya ada di otak dan hatimu. Ada beberapa hal yang kamu tidak ketahui dan tidak akan pernah kamu ketahui karena yang ada di otak kamu hanya kamar, main game, komputer dan bersenang-senang. Jika kamu berusaha sedikit membuka hati dan pikiranmu, sejatinya kamu akan mampu melihat hal-hal yang tidak bisa terlihat oleh matamu. Aku sudah berusaha. Semua yang aku lakukan hanya untuk membantu keluargaku. Sarah, apakah aku salah? Bella, kamu sudah melakukan hal yang benar. Kalau semua yang kulakukan ini benar, kenapa aku harus selalu seperti ini? Bella, sebagai seorang anak, kamu sudah melakukan yang terbaik buat membantu orang tuamu. Tapi kamu juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Zidane. Karena apa yang dia katakan itu juga tidak salah. Terus aku harus gimana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa sayang? Kenapa mukamu seperti itu? Aku mau istirahat Mi. Sayang, ceritalah, apa yang terjadi? Kamu bilang kalau kamu janjian dengan Sarah. Mami, apakah aku salah? Tentang apa sayang? Bella Mi, ini tentang Bella. Kenapa dengan Bella? Apa yang terjadi padanya? Apakah Bella hamil? Bukan itu Mami. Mami ini sembarangan aja ngatain orang hamil. Terus kenapa dengan Bella? Apa yang terjadi padanya sampai membuat kamu ketakutan setengah mati gini? Seolah-olah kamu seperti abis menghamili anak orang. Bukan itu Mami. Sarah tadi marah padaku. Katanya Bella sekarang sudah dikeluarkan dari pekerjaannya. Terus pada waktu kami bicara, Bella tiba-tiba datang dan mendengarnya. Lalu, Mami, ceritakan pelan-pelan sayang, agar Mami bisa memahaminya. Mami, Bella dikeluarkan dari restoran. Sarah ngomel-ngomel padaku, sangat marah padaku. Dia bilang alasan Om Haris mengeluarkannya karena omonganku pada Om Haris. Dia juga bilang, kalau aku sedikit membuka hari dan pikiranku pasti aku bisa mengetahui hal-hal yang tidak terlihat oleh kasat mata. Apa maksud omongannya Mi? Aku jadi bingung Mami. Padahal semua yang aku katakan pada Om Haris itu yang sebenarnya. Tapi kenapa Sarah malah menyalahkanku? Lalu bagaimana dengan Bella? Entahlah. Dia hanya datang tiba-tiba. Setelah mendengarkan pertengkaran kami, dia hanya menangis dan pergi. Mami, apa yang salah denganku? Apa yang dimaksud dengan membuka hati dan pikiran? Apakah yang dimaksud Sarah kalau aku ini tidak punya hati? Sayang, Mami sudah memperingatkanmu sebelumnya. Dalam prakteknya, kehidupan itu tidak melulu harus mengikuti teori. Ada hal-hal yang berkaitan yang harus dijadikan bahan pertimbangan. Contohnya apa Mi? Tolong jelaskan. Baiklah, kamu tahu sayang. Mami harus bersabar menunggu sampai episode 11 untuk menjelaskan ini padamu. Apa maksudnya bersabar menunggu episode 11 Mi? Entahlah, mungkin nanti kamu bisa tanyakan itu pada kreatornya. Baiklah, kamu tadi menanyakan maksud ucapan Sarah. Dengarkan Mami kalau kamu ingin tahu. Jangan kayak audiens. Cuman klik video terus volumenya dikecilin. Tapi itu juga masih bagus soalnya masih tonton full durasi. Ada yang lebih parah cuman klik, komen terus kabur. Apa maksud Mami dengan audiens? Mami cuman bercanda, intermezzo, biar kamu tidak tegang. Sayang, Mami paham kalau kamu merasa yang kamu katakan pada Om Haris itu benar. Tapi yang dinamakan kebenaran itu relatif, hanya tergantung dari sudut mana kita berpikir dan memandang. Karena kebenaran yang sebenar-benarnya itu hanya milik Allah semata.
Kamu sekarang ini berpikir kalau tindakanmu itu sudah benar. Itu menurut pandanganmu. Tapi itu berbeda kalau menurut pandangan Sarah. Apakah maksud Sarah aku ini salah? Sayang, Mami yakin Sarah tidak sepenuhnya menyalahkanmu. Lalu, apa yang kamu katakan pada Om Haris itu tidak salah. Tapi, tindakanmu menunjukkan kalau kamu itu orang yang tidak berperasaan. Perasaan, feeling. Kenapa saya dianggap tidak berperasaan? Sayang, kamu mengambil keputusan hanya berdasarkan pikiran, penglihatan dan peraturan yang ada. Itulah alasan yang membuat kamu berani mengatakan kalau anak di bawah umur itu tidak layak bekerja. Tapi, kalau kamu sedikit saja menggunakan perasaanmu untuk membayangkan kalau kamu berada di posisinya, pasti kamu tidak akan sanggup mengatakan apa-apa pada Om Haris. Walaupun kamu tahu kalau apa yang dilakukan Bella itu kurang tepat. Karena di hatimu tidak ada rasa kasihan padanya. Itulah yang dirasakan oleh Sarah. Termasuk Mami sendiri. Apa yang kamu katakan pada Om Haris memang tidak salah. Tapi kamu tidak memiliki rasa kasihan terhadap Bella karena kamu tidak mau membuka hatimu untuk merasakan bagaimana jika kamu yang berada di posisinya. Kasihan. Kenapa aku harus kasihan pada orang yang membenciku? Apa kamu sudah lebih baik? Syukurlah kalau begitu. Apa rencanamu sekarang? Aku mau pulang dan tidur. Apa kamu masih marah pada Zidan? Entahlah. Aku hanya ingin pulang dan beristirahat. Aku akan mengantarmu pulang. Tidak perlu. Aku baik-baik saja. Dan akan baik-baik. Dari mana kamu bisa tahu kalau Bella sangat membencimu? Buktinya, setiap kali kami bertemu dia selalu membuatku jengkel dan selalu mengajakku bertengkar. Sayang, kita tidak boleh egois. Karena, tidak semua yang kita anggap benar itu selalu benar. Kamu berpikir kalau Bella sekarang ini sangat membencimu. Tapi kan itu hanya persepsimu. Bisa benar bisa juga tidak. Penilaian kita bisa saja salah sayang. Dan belum tentu apa yang dia perlihatkan itu yang sebenarnya. Baiklah, Mami mau istirahat. Jika kamu ingin tahu anggapanmu selama ini benar atau tidak, kamu harus bertanya langsung ke orangnya. Setidaknya, kamu harus bertanya ke orang terdekatnya. Mami mau tidur. Selamat beristirahat ya sayang. Jika aku ingin tahu kalau anggapanku benar atau tidak, aku harus bertanya langsung ke Bella. Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Aku juga nggak tahu orang terdekat dengannya siapa. Sudahlah Bella, ini bukan baru pertama kalinya kamu mengalami hal ini. Semangat, semangat. Sekarang waktunya untuk tidur. Besok setelah bangun pasti semuanya akan baik-baik saja. Kamu sudah bangun sayang. Tumben sekali. Aku mau nungguin Sarah. Ingat, kamu tidak boleh ngotot dengan pemikiranmu. Kita tidak boleh egois. Karena, tidak semua yang kita anggap benar itu selalu benar. Oke, aku pergi dulu ya Mi. Nanti kalau kamu ketemu Sarah, tolong sampaikan padanya kalau Mami ingin bertemu dengan Bella. Mau ngapain Mi? Kepo banget sih. Hati-hati ya sayang. Wow, pantesan dari tadi cuacanya mendung terus. Gak taunya ada orang jenius keluar kandang. Emang kamu pikir aku ini kambing? Sekali keluar langsung dipakai buat korban. Sarah, ada hal penting yang harus aku tanyakan padamu. Oh, rupanya orang pintar ini membutuhkan bantuan juga. Kencing aja harus bayar, masa nyari informasi dariku pengen gratis.
Maksudnya, harus ada imbal baliknya lah. Minimal, kamu harus subscribe dan komen di channel ini. Di sini terlalu berisik. Kita ke tempat lain aja yang lebih nyaman. Gimana kalau kita ke kafe atau ke taman? Kita ke taman aja, tempatnya lebih tenang. Ayo. Aku minta maaf karena kemarin sudah kasar padamu. Sekarang, apa yang mau kau tanyakan padaku? Aku mau menanyakan sesuatu tentang Bella. Tentang Bella ya, apa yang ingin kamu tahu tentang dia? Aku bukan orang yang paling mengenal dia, tapi sedikitnya aku mengetahui dia. Ini sebenarnya agak pribadi. Aku hanya ingin memastikan asumsi atau penilaianku padanya. Memangnya, kenapa dengan Bella? Kamu tahu sendiri selama ini bagaimana hubunganku dengan Bella. Kami lebih banyak bertengkar di setiap kali bertemu. Apalagi sekarang ini mungkin dia sedang merasa dirugikan olehku karena harus kehilangan pekerjaannya. Jujur saja, selama ini aku menganggapnya sebagai musuh. Karena menurutku dia satu-satunya orang yang menjengkelkan di antara teman-teman yang lain. Terus, apa kamu tahu apa penilaiannya terhadapku? pengen tahu aja, apa pengen tahu banget? Bella itu anak yang baik, itulah alasan kenapa aku selalu senang berteman dengannya. Bukan cuma baik kepada orang tuanya, tapi dia baik pada semua orang. Yang jelas, dia bukan tipe orang yang pendendam sepertimu. Maksudnya? Gak ada maksud apa-apa. Walaupun selama ini kalian sering bertengkar, dia tidak pernah sedikit pun memiliki perasaan benci apalagi sampai menyimpan dendam padamu. Dia adalah temanku. Terlepas bagaimanapun sifatnya tetap saja dia temanku. Itu yang dia katakan padaku tentangmu. Kenapa? Kamu pasti terkejutkan mendengarnya. Kamu pasti tidak pernah membayangkan kalau kenyataan hidup itu tidak pernah sesuai dengan apa yang ada di pikiranmu. Asumsi orang bisa saja salah. Dan bisa jadi banyak salahnya. Ada hal yang harus kamu ingat bahwa kami ini bukan robot yang hanya bergerak mengikuti algoritma dan pemrograman yang sudah ditanam di dalam chipset atau yang lainnya. Tapi kami ini manusia yang bergerak mengikuti hati nurani. Jadi, sepintar apapun dirimu, sekeras apapun kau berpikir, kamu tidak akan mampu menyelami dalamnya hati seseorang. Kecuali jika kau menggunakan hatimu. Karena hanya dengan menggunakan hati, seseorang dapat peka terhadap lingkungan bahkan bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Dari situlah asumsi orang akan sedikit lebih benar daripada hanya berpikir dengan menggunakan otak. Aku gak bisa lama-lama di sini, soalnya aku udah janjian sama Eva. Padahal aku masih pengen tanya-tanya. Nyari info gratisan aja pengen dapat banyak. Aku udah menceritakan yang aku tahu tentang Bella. Kalau kamu ingin tahu lebih banyak, silahkan cari tahu sendiri aja langsung. Udah ya, aku bacot duluan. Sarah, hampir lupa. Mamiku minta tolong. Katanya kalau kamu ketemu Bella, tolong sampaikan padanya kalau Mami ingin ketemu dia. Oke, nanti kalau ketemu aku sampein ke orangnya.